Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, ustadz-ustadzah, para pemimpin, orang-orang yang kami tokohkan, yang kami hormati, dan juga para jamaah kajian hadis Bulughul Maram, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa, dan dimanapun antum berada, para jamaah kaum muslimin, ikhwani rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Ramadan, dan insyaallah hari ini sudah yang ke-6 ya Pak ya. Sudah yang ke-6 insyaallah, kalau sudah kita jalani sehari nanti, mudah-mudahan senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan jauh dari segala macam penyakit, wabah, virus dan sebagainya. Ya Allah, mudah-mudahan kita bersama-sama dengan rasa syukur kita di bulan yang mulia ini, mohon kepada Allah agar virus corona ini segera dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pakai konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang virus ini datang dari Allah, biarlah kembali kepada Allah, dan semua akan ada hikmah yang bisa kita ambil untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mudah-mudahan sekeluarga diberikan bahagia, diberikan tentram, tenang ya, baik di dunia ini sampai di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya shalawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram, hadis yang mana nih ya? Yang keempat nih. Bab al-wasaya, bab tentang wasiat. Di sini yang keempat berarti apa nih Pak? Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi uftulitat ya. Uftulitat nafsuha walam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang sahabat yang sowan, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi, sesungguhnya ibu saya, bunda saya, uftulitat ya. Uftulitat nafsuha." Ini artinya matat faj'atan, mati mendadak, meninggal secara tiba-tiba. Mati mendadak kayak kucing ya. Meninggal secara tiba-tiba, faj'atan, mengagetkan. Itu maksudnya
tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba meninggal. Nggih. Cara saiki ngoten nggih langsung, wah iki corona iki, ngoten kira-kira. Ya, kan banyak sekarang itu. Bahkan yang kemarin heboh itu kan ada seorang wanita yang apa itu Pak? Ngeblak di jatuh di jalan, kadung dibawakan segala peralatan tim medis dari corona, ternyata gara-gara diputus pacarnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan selamat, sehat walafiat. Jadi ibu saya ini ya Rasul meninggal secara tiba-tiba. Walam tusi, sampai beliau ini tidak sempat memberikan wasiat. Jadi karena meninggalnya mendadak, maka tidak sempat meninggalkan suatu wasiat. Wa adzunnuha, dan saya meyakini, nah ini sebagai seorang anak kan hubungan instingnya kan kuat Pak. Jadi andaikan beliau ini bisa ngomong lautakal lamat, saya yakin, saya mengira ibu saya ini andaikan bisa ngomong, bisa memberikan wasiat, maka dia akan akan bilang tasoddaqot, ya, akan melakukan pesan untuk agar anaknya bersedekah, ya, agar anaknya bersedekah dari harta yang dia miliki. Gitu. Lah karena belum sempat wasiat karena matinya mendadak itu, afala ajrun intasoddaqtu anha, maka wahai Rasul, afalaha ajrun, apakah beliau ini mendapatkan pahala? Andaikan intasoddaqtu anha, andaikan saya bersedekah untuk beliau. Ya Rasul, karena ibu saya ini belum sempat wasiat, dan saya yakin andaikan beliau wasiat pasti menyuruh kita untuk bersedekah. Apakah kira-kira kalau saya bersedekah untuk beliau ini diterima apa tidak pahalanya untuk ibu saya ini? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Iya. Ya Pak ya. Hadis sahih inilah yang dijadikan pedoman dasar, ya, saudara-saudara kita atau kita semuanya, kalau ada orang tua yang meninggal kita sedekahi. Ya. Bisa berupa sedekah jariah, itu lebih bagus. Bisa juga sedekah-sedekah amal soleh, seperti kalau di kampung itu misalnya berkatan atau apa itu ya. Yang bagus itu jenengan sedekah apa sajadah di masjid misalnya. Ya, pahalanya untuk almarhum atau almarhumah misalnya. Itu seperti itu. In tasaddaqtu anha qala na'am. Maka pahala sedekah kita untuk almarhum almarhumah yang kita cintai itu insya Allah diterima oleh Allah, dan pahalanya falaha ajrun, kembali kepada orang yang kita niatkan untuk bersedekah. Ya, makanya hadis ini biasanya identik dengan hadis sahih yang lain, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin. Manusia itu kalau sudah paripurna meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Ya, sedaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, jadi walaupun kita sudah meninggal, karena meninggalkan jariyah di sebuah masjid, di sebuah panti asuhan, pondok santren misalnya, ya, itu pahalanya terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bi, atau panjenengan yang ngajar ilmu pengetahuan, ilmu agama, mengajarkan ngajarnya, lalu ilmunya ini diamalkan, disampaikan kepada orang lain, semakin lama semakin banyak yang menerima ilmu tersebut, maka pahalanya semakin banyak mengalir kepada kita. Awaladin sholihin yad'ulah, atau putra-putri yang sholih yang mendoakannya. Nah, bisa jadi putra-putri yang sholih-sholihah ini bukan sekedar mendoakan, tapi juga bersedekah untuk almarhum-almarhumah, orang tua kita. Ini hadirin sekalian, sehingga dengan demikian insya Allah pahala ini akan tetap mengalir, dan ini disebut dengan pahala jariyah. Ya. Jadi kita harus memberikan aliran-aliran dosa. Ini hadirin sekalian. Maka
Kalau ada yang mengatakan apakah pahalanya sampai? Ya insya Allah sampai. Ya, Pak, ya? Insya Allah sampai. Tapi juga tidak harus terus dibantah begini. Nek gak sampai jajalo mati, ya tidak harus begitu. Kan ada juga ya Pak ya, gara-gara mengkonter pendapat yang tidak sampai lalu kemudian jelas iki nyampe, nek gak nyampe mati. Oh, ya tidak begitu. Jadi artinya bahwa pahala ini insya Allah sampai. Lah masalah sampainya bagaimana, dalam bentuk apa, itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu ya tinggal mengimani saja. Karena dasarnya sudah ada. Ya, dasarnya sudah ada. Jadi kita hanya percaya bagaimana cara Allah membalasnya, bagaimana Allah bisa menyampaikan pahala itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita semuanya ini Bapak Ibu. Oke, kalau jenengan berpuasa ini Al-Baqarah 183 ya Pak ya. Sekarang jarang kita dengar. Biasanya hampir setiap malam ya Pak ya, kita mendengarkan ceramah tausiah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, jadi ayat itu ayat kebangsaan. Ayat apa itu? Rutinitas ya, setiap Ramadan. Untuk Ramadan kali ini rasanya jarang kita dengar. Kenapa yang dipanggil Allah kok ya ayyuhalladzina amanu, kok bukan ya ayyuhalladzina aslamu atau ya ayyuhal muslimun, kan begitu Pak? Karena tidak semua orang Islam itu beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu ya kula jenengan yang beriman kepada Allah. Apa ciri khasnya orang yang beriman? Ya amanu bil ghaib itu di Al-Baqarah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib itu ya termasuk apa nih, pahala-pahala akhirat ini kan nggak bisa dilihat secara empirik Pak, nggak bisa diraba secara fisik, karena itu memang supranatural. Makanya di dalam hal puasa ini orang yang tidak beriman nggak bisa Pak melaksanakan. Wong nyatanya sudah di PSBB apa PSBB lah, pelajaran ya. PSBB ya Pak ya. Itu aja warung masih buka loh Pak. Warung-warung kopi kecuali orangnya Pak Penidi ya Pak ya. Ya buka. Ya. Itu masih pada buka, itu saya dengarkan di berita-berita itu. Ditutupi pakai terpal atau apa, gondal-gandul ketok sikile. Ya itu karena tidak yu'minuna bil ghaib itu tadi. Lah bil ghaibnya terkait dengan puasa ini ternyata dalam konteks hadis as-saumu li wa ana ajzi bih. Kalau amal ibadah-ibadah yang lain itu bisa dikalkulasi pahalanya Pak. Sekian-sekian pahala dilipat gandakan, ada afam mudha'afah. Tapi untuk puasa itu saking tidak terhingganya as-saumu li, wis to poso iki urusanku kata Allah. Pokoknya sepenting kon poso, masalah pahala ini as-saumu li, ini urusan saya, wa ana ajzi bih, saya yang akan membalasnya dengan cara yang tidak terhingga. Hanya Allah yang maha bijaksana, Allah yang akan memberikan yang luar biasa kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kenapa kok amanu? Karena yang bisa diajak komunikasi dengan Allah itu orang-orang beriman Pak. Makanya puasa itu hubungannya dengan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bahkan di situ turunnya Al-Quran 185 Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa kok identik dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah salah satu konsep berkomunikasi panjenengan dengan Allah. Ketika membaca Al-Quran ini sama dengan saut-sautan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahlul Quran, ahlullah. Orang yang selalu baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah ahlullah. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Itu maka termasuk dalam konteks lingkup perintah ibadah puasa ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa keamanu? Yang ketiga, yang terakhir adalah ketika orang itu sudah beriman, mengamalkan semua yang diperintahkan Allah dengan kalimat sami'na wa ata'na, maka akan menjadi orang yang tatakun, kan begitu. Orang yang tatakun itu ya orang yang bagaimana? Inilah orang yang paripurna, Pak. Ya ahsani taqwimnya itu di situ. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu di situ. Ini dengan iman kepada Allah, diperintahkan apa saja sami'na wa ata'na, saya mendengar, saya melaksanakan, ya, maka menjadilah la'allakum tattaqun. Kalau sudah bertakwa ini, maka kemudian menjadi orang-orang yang sempurna, orang-orang yang
kemudian berhak untuk dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, itu di Al-Hujurat 13. Sehingga ketika kula jenengan beriman dengan mengamalkan amal-amal soleh, amal-amal ibadah, menjadi orang-orang yang tatakun. Lah tatakun inilah substansinya, intinya atau eksistensinya manusia yang fitrah. Ngerti Pak? Manusia yang fitrah itu taat kepada Allah. Ya, taat kepada, patuh kepada perintah Allah. Tuh sehingga menjadi orang-orang yang fitrah. Lah jiwa-jiwa fitrah itulah yang nanti kemudian menjadi orang-orang yang ihsan. Nah, apa itu ihsan? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya Pak ya. Jadi ini sempalan-sempalan saja supaya ada nuansa-nuansa kajian Bulughul Maram spesial Ramadan. Itu Pak ya. Jadi supaya apa ya, sayup-sayup terdengarlah fadilah-fadilah Ramadan itu. Jadi bukan suasana berita-berita yang mengerikan saja tentang berita corona ya kita sih apa ya itu yang sering jenengan sudah menata diri insyaallah. Terlalu takut, panik juga tidak, meremehkan juga tidak. Sampai saat ini Pak, pro kontra mengenai sholat di masjid apa di rumah itu nanti selalu ada. Sama dengan khilafiyah itu selalu ada sampai hari kiamat. Ya, kenapa? Yang satu sisi kita ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, katanya begitu. Mengikuti pemerintah yang dibasiki oleh Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, ketika kula jenengan bismillah niat ibadah karena Allah, mendekat kepada Allah, ini rumah Allah, dengan catatan, dengan syarat mengikuti protap yang ada, ini kita kan juga tidak bisa menolak Pak. Jadi kita juga bingung ini. Misalnya takmir, makanya ngapunten ketika tadi malam saya dapat kiriman dari teman-teman tentang di Makkah itu juga sholatnya seperti di masjid yang mengadakan jamaah itu ya Pak ya, digangi malah lebih lebar lagi Pak, ada 1,5 meter sampai 2 meter gitu ya jamaahnya. Jadi ya kita tidak usah saling menyalahkan. Ada juga yang mengatakan bahwa nyatanya kalau sholat jamaah kalian kan juga menyalahi aturan sunnah, mengatur softnya juga tidak rapat. Padahal kalau niat jamaah kan softnya harus rapat. Loh itu kan kalau dalam kondisi normal, kan begitu kalau dibantah Pak. Kalau sudah kondisi tidak normal kan ad-darurah tubihul mahdzurat. Ini kan darurat demi keselamatan penyakit secara zahiriyah, tapi tidak meninggalkan jamaah, maka usahakan di dalam jamaah itu mengatur soft walaupun renggang. Dan itu insya Allah tidak ditempati setan. Sampai ada gambarnya yang merah-merah itu loh Pak, di tengah-tengah barisan. Ya, itu juga insya Allah tidak. Makanya niat kita bismillah, jenengan yang kersa teng masjid, ya dipastikan dalam kondisi aman, nyaman, selamat, sehat. Di situ tidak zona merah misalnya di lingkup itu, monggo dengan hati-hati, dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Ya, memakai masker, terus cuci tangan pakai sanitizer atau apa itu ya kan, terus di ngenek batuk ditutup ambek ngono niku diterima mawon nggih, diterima aja. Itu prasyarat secara ikhtiar manusiawi. Dene masalah keselamatan itu kan urusannya Allah. Lalu juga tidak kemudian kita katanya hanya takut kepada Allah ketika ada orang yang mati mendadak di masjid kalian meninggalkan. Nah itu kan sistem medis. Nah kita maksud langsung bukan berarti itu. Takut kepada Allah ada tempatnya sendiri, takut kepada penyakit juga ada proporsinya sendiri. Itu. Sehingga panjenengan yang mengikuti pemerintah Majelis Ulama Indonesia dengan keputusan itu jenengan sholat di rumah, insya Allah pahalanya juga sama. Karena sudah niatnya untuk sholat di masjid tapi karena menganggap tidak aman kemudian sholat di rumah, insya Allah pahalanya juga sama. Tapi ketika panjenengan sudah merasa aman nyaman, tidak tenang kalau tidak di masjid karena bisa bersama-sama dalam kondisi bersih, cegak terkungkung nang omahe gitu. Lah tidak datang masjid. Bismillah karena Allah ya Allah, fafirru ilallah. Kula badhe mendekat datang panjenengan ya Allah. Taqarrub datang panjenengan ya Allah. Gitu.
Ya, apalagi kalau kadang-kadang ada qunut nazilah, kita akan mohon kepada Allah. Kita bersama-sama. Jadi itu maka akhirnya saya simpulkan, insya Allah mudah-mudahan keputusan-keputusan ini adalah hasil dari konsep ijtihad, Pak. Konsep ijtihad. Ijtihad itu apa? Idza hakamal hakimu fajtahada. Ketika seorang hakim, dalam hal ini adalah ulama misalnya, orang yang representatif dalam menentukan hukum, kemudian orang itu berijtihad, ya, kemudian berijtihad, kan ada yang ijtihadnya keputusannya kemudian harus di rumah, ada yang ijtihadnya karena bismillah masjid. Ketika ijtihadnya ini benar, maka pahalanya 2. Tapi ternyata keputusannya kulon jenengan atau keputusannya orang yang harus sholat di rumah misalnya, ya, kok salah? Masih ada 1, sehingga pada akhirnya monggo tidak saling menjelekkan, tidak saling nanti malah dijadikan berpecah belah, Pak, antara umat Islam satu dengan yang lain. Jadi ini insya Allah kelonggaran yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Mau sholat di masjid karena aman, nyaman, sehat, walafiat, ya monggo. Ketika merasa bahwa ini nanti takutnya ketularan atau menulari, nggih monggo di rumah masing-masing. Ini justru kelonggaran Allah, Rahman Rahimnya Allah, khusus Ramadan tahun ini. Harus kita ambil hikmahnya seperti itu. Nah, setelah itu kita tetap istiqomah ibadah. Kan Ramadan bulan yang penuh barokah ini jangan sampai ada dikotori dengan hal-hal lain. Karena masalah kita masih banyak, Pak. Mosok ngekei buka bungkusan kok ono diharamkan itu loh, ya apa? Ya Pak ya. Itu saya kira harusnya tidak cukup dengan perjanjian di atas materai itu, Pak. Oh, nasi anjing dikakno wong Islam. Itu loh, Pak. Itu kan mancing perkara itu. Ya Pak ya. Itu bahaya itu. Menyangkut kerukunan beragama. Coba seandainya orang Islam yang seperti itu kepada mereka, rame, Pak. Nah, ini harusnya itu segera ditindaklanjuti. Jadi monggo kita bersama-sama dalam situasi bulan suci, kita berusaha membersihkan hati bersama-sama untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan ibadah kita, ya, menyempurnakan amal-amal soleh kita, menambah mulianya, ya, akhlak kita, untuk kita bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tutup dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kerawuan panjenengan kajian ini atau yang mengikuti secara online di Facebook, Instagram dan juga YouTube, ya Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dan ridhonya dan diberikan sehat walafiat sekeluarga dan selalu yang menakutkan seluruh dunia, dan khususnya di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, dan umat Islam semuanya diberikan aman, nyaman, sehat walafiat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, barangkali musibah yang Kau berikan ini karena dosa-dosa kami ya Allah. Malah taubat kami di bulan yang mulia dan suci, sehingga Engkau berkenan menghilangkan virus ini dari muka bumi. Ya Allah, ya Rabb, andaikan ini sebuah peringatan ya Allah, jadikan ini sebuah peringatan kepada kami untuk menjadi lebih baik lagi.
Dan andaikan dari sebuah ancaman azab-Mu ya Allah, jauhkan dari hidup kami, jauhkan dari kehidupan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, dan saudara-saudara kami yang sudah terkena virus ini ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan segala macam penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya Allah, kecuali sakit sakaratul maut. Engkau berikan kesembuhan-Mu untuk saudara-saudara kami ya Allah, dan berikan sehat walafiat kami, sekeluarga kami, seluruh jamaah kami, dan seluruh orang-orang yang bisa mengikuti pengajian ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana bulan-Mu yang mulia, muliakan hidup kami. Bulan-Mu yang barokah ini berikan kami rezeki yang halal barokah, rezeki yang bisa kami gunakan untuk ibadah istiqomah. Ya Allah, tentram bahagia bersama keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bersama putra-putri kami yang solih-solihah ahli ibadah berakhlakul karimah. Ya Allah ya Rabb, di bulan-Mu yang berlipat ganda pahalanya ini ya Allah, mudahkan kami beramal soleh, mudahkan kami beribadah, mudahkan kami berzikir kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Terimalah ibadah kami, terimalah amal soleh kami, amal puasa kami, sedekah dan semua yang bisa kami lakukan ya Allah, sehingga menjadi wasilah Engkau mudahkan kesulitan kami, Engkau lancarkan usaha kami, Engkau sembuhkan segala sakit kami, sehatkan jiwa raga kami ya Allah, dan bahagiakan dunia sampai akhirat nanti. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami yang sholat di rumah, Engkau berikan sehat walafiat, ibadah istiqomah. Saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan aman bisa hadir di rumah-Mu ya Allah, Engkau berikan sehat walafiat semuanya ya Allah. Kami hanya makhluk-Mu yang lemah ya Allah, ingin menjadi yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah, ingin menyempurnakan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkan hati kami, sehatkan kami, panjangkan usia kami ya Allah, umur yang barokah, rezeki yang barokah, kegiatan yang barokah, salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan hidup yang sekali ini mulia, istiqamah, dan suatu saat Engkau ambil nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma dufa'anna al-bala'a wal-ghala'a wal-ta'un wal-barasa al-juzam wasyada'ida wal-zalazila wal-mihan wa jami'al fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah min buldanil muslimin ammatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.